Kalau lagi wawancara orang, masa angle-nya low gitu? Dari bawah. Jadi lipetan dagu lu tuh kelihatan semua gini kalau ngomong. Semuanya angle-nya naik kebanyakan. Iya, gue tahu tadi. Ini kayaknya bukan riset tentang orang yang dipasung. Riset kita penonton. Tentang film ini. Abis nonton gila apa enggak gitu kan. Kalau kalian pengen ngabuburit, cocok nih film ini. Justru makin terasa laparnya. Makin kerasa. Aduh, kapan maghrib? Nggak maghrib nih. Karena mau berbuka puasa ya, jadi lagi kita mereview film yang ada unsur-unsur ya, unsur-unsur buka puasa ya judulnya. Maghribnya. Judul luarnya sih Before Night Falls. Iya benar. Keren kan ya judul luarnya ya. Tapi kalau judul Indonesianya menjelang maghrib. Horor Helvi Kardit yang baru ya. Helvi Kardit. Salah satu sutradara legend. Iya benar. Di perhororan Indonesia. Betul. Udah dari dulu bikin horor-horor yang dari 2000-an awal. Iya. 2010, 2011 lah kejayaannya. Ada Suster Keramas. Iya, ada Arwah Goyang Karawang yang DP berantem sama Jupe itu kan. Itu legend tuh. Terus sama Setan Facebook. Pokoknya legend banget lah. Karena dokumenter lagi tren lagi. Langsung lah ini langsung kita ikut-ikutan bikin dokumenter juga. Ekspektasi tinggi dong, Pak. Walaupun di situ ada nama dia gitu. Harusnya nggak usah dilihatin dulu ya nama dia ya. Karena gue awalnya nggak tahu kalau ini filmnya dia. Pas mau nonton baru, wah Helvi Kardit nih. Langsung excited dong. Iya bener. Setuju sih gue itu ya. Dan karena dokumenter itu biasanya diperankan sama orang-orang yang mungkin kita nggak kenal ya. Ini juga ini udah benar sih. Ini udah benar. Udah benar caranya gitu. Ini udah benar juga. Bukan pakai Reza Rahardian atau siapa gitu kan yang biasa ada kita lihat mukanya ada di layar lebar, tapi benar-benar muka orang yang ini siapa sih gitu. Iya benar-benar. Satu-satunya mungkin yang orang tahu ada Novia Bahmid ya. Itu pun kalau orang nonton Indonesian Idol taunya. Iya. Makanya gue nggak tahu. Makanya lu nggak tahu kan. Salah satu kaidah found footage atau dokumenter yang satu-satunya yang bener di sini ya itu. Ya bener. Pakai pemain yang nggak dikenal. 1 poin lah itu. Ya, 1 poin. Kayaknya 1 poin terus nih sampai beres. Menjelang maghrib ini ceritanya tentang 3 mahasiswa ya yang lagi riset katanya tentang mental illness, cuy. Tentang orang yang punya gangguan jiwa lah ceritanya gitu, orang yang dipasung itu. Benar. Dan dia datanglah ke sebuah rumah ya, sebuah tempat yang ada yang dipasung di situ ya. Si Nina namanya ya yang dipasung. Nina ya. Benar. Dan katanya dia ini suka dipasung kalau udah mau maghrib, menjelang maghrib. 3 mahasiswa ini riset di situ. Mereka mencari tahu kenapa dan mungkin mau ngasih solusi kali tadi kan. Mau ngasih sebuah kesimpulan, hipotesa atau apapun itu gitu ya. Iya, tapi apakah terjawab? Nah, enggak juga di akhir. Tapi apa dulu lah yang lu suka nih dari Before Night Falls? Cukup sulit sih. Cukup sulit sih. Sulit gue mencerna dialog-dialog di film ini, men. Iya. Gue nggak tahu ya, tolong bantu gue nggak tahu skip atau apa, gue nggak tahu ini mahasiswa pada kuliah jurusan apa ya? Itu pertanyaan gue. Kan mereka bilang dia membawa jurusan psikologi. Tapi kenapa pas di film itu kayak anak-anak filsafat, tapi itu juga ngawur gitu. Dialognya tuh kayak ini, Albert Einstein ketemu sama Christopher Nolan, cuy. Iya. Nggak tahu si Helvi Kardit tuh sebelum terinspirasi dari apa gitu, habis nonton apa, habis ngelihat apa gitu kan, langsung kepikiran, wah gue mesti bikin film ini. Iya bener. Kalau lihat dari dialognya sih dia kayaknya habis nonton film-film kayak ya Terrence Malick bisa Nolan, Interstellar, bisa atau seriesnya Ancient Alien di History Channel juga bisa kan. Jadi digabung habis itu terus nonton Medium juga, jadi kayak digabungin jadi cosmic horror, found footage apalah gitu. Gila banget sih. Kita kan di sini pengen lihat mereka riset ya. Tapi kok mereka jadi kayak menyimpulkan semuanya sendiri Iya. Film-film dokumenter found footage kayak apa? Banyak kayak Lake Mungo dan lain-lain kan. Datang ke tempat itu, kita kan udah planning nih. Datang ada narasumber A, B, C, D gitu kan. Ditanyain ada apa nih gitu kan. Tapi di situ kita nggak pernah lihat ada narasumber, paling cuma si neneknya doang. Tapi yang lain-lain kayak Pak Harun, yang jelas-jelas orang yang sering ngurusin nggak pernah ditanyain gitu. Benar, setuju banget sih gue. Malah kamera kebanyakan nyorot muka sendiri. Muka sendiri.
Ini sebenarnya riset tentang kejiwaan apa narsis gitu. Jadi kayak apa? Vlog ya. Jadi kayak vlog cuy. Iya. Bukan kayak riset apa, ilmiah riset gitu. ilmiah buat skripsi gitu. Tadi kan awalnya buat skripsi kan. Baru datang pun kan besoknya si Thalia yang cewek itu kan bilang, wah udaranya segar sekali, cerah, masa bisa kesurupan? Iya, analisa sendiri kan. Analisa sendiri. Itu dulu mahasiswa tuh diajarin kan caranya apa nyari fakta, nyari bukti-bukti. Ini gimana ini bawa-bawa apa tentang galaksi gitu ya? Iya, bawa-bawa galaksi, planet-planet. Benar-benar. Tempat Nina dipasung itu kan tanah itu menyatu dengan bumi gitu. Bawa-bawa apa manusia nggak layak buat bumi gitu. Nanti bakal ada makhluk asing apa bakal ada alien apa ini tentang alien apa gimana gitu. Iya, bener-bener. Nanti endingnya ada UFO mah nggak masalah gitu. Bener, gue masih bisa nerima ya. Masih bisa nerima Dia ngomongin soal galaksi Bima Sakti dan lubang hitam tuh gue masih kayak lubang hitam segala macam antariksa. Bukankah lubang hitam itu adalah daya tarik gravitasi yang kuat? Anjing, apa anjing? Di tengah-tengah pas lagi pas lagi baru diganggu ngomong gitu tuh kayak banyak distraksi. Bukannya ke misteri kenapa si Nina itu kesurupan setiap menjelang maghrib. Cuma sedikit lah ada karena dia ngelompatin bambu gitu kan. Cuman itu doang. Terus katanya ada nenek-nenek dari Mataram, katanya Mataram Pro gitu. Bullshit men. Bahkan Ninanya ada adegan dia duduk di crop circle gitu ya. Iya, crop circle dengan logo-logo simbol. Iya, gue pikir dia lagi ngontak kalian. Iya, dengan apa dengan tarian-tarian kayak IT gitu kan. Anjing ngaco. Bangsat emang. Gue pengen nanya ya Vicardit habis nonton apa sih? Iya. Tapi kalau ngomongin teknisnya, nah ini yang seru sama-sama sama-sama kosmik juga ya. Sama-sama nggak tercerna sama otak manusia gitu. Gini ya, mereka ini dokumenter ya, pengen merekam gitu kejadian di sana. Bertiga, 2 bawa kamera cuy. Rolling terus ini 2 kamera ceritanya ya. Tapi yang jadi masalah tuh semuanya ngomong gitu ya. Jadi ini tuh kayak lu riset tapi kayak nggak ada point of view-nya gitu. Maksudnya ya udah satu aja gitu. Biar fokus kan. Keramat ya. Yang nggak usah jauh-jauh keramat. Satu aja. Terus udah, kameramennya kameramen. Iya, yang lain baru bercerita. Bener. Gitu. Jadi kameramen tuh emang tujuannya nunjukin ceritanya gitu. Bukan jadi ikutan ngomong. Ini mah kameramen sama hostnya rebutan. Kameramen ngomong, dua-duanya hostnya ngomong gitu. Yang epic lagi, pas hostnya ngomong kameramennya di belakang. Ngambil shot belakang punggung biar kelihatan dia lagi ngomong. Masing-masing komennya tuh rebutan. Pengen tampil gitu. Tampil. Gue pokoknya pengen tampil dah gimana pun caranya. Di belakang juga nggak apa-apa nongol bolak-balik gitu kan. Kita butuh lihat aksi gitu. Kita pengen lihat apa yang mereka takutin, bukan melihat mereka takutnya gitu. Itu fun footage gitu kalau menurut gue. Bener, nggak usah lah. Gue nggak perlu tahu lah gitu ya. Nggak perlu tahu mereka tuh mukanya kayak gimana. Ini mah kita dikasih lihat ada apa, terus dikasih lihat juga muka mereka gitu. Sekali mungkin nggak apa-apa. Ini 3 kali. Oke, gue takut. Oke, gue takut gitu kan. Terus kalau lagi wawancara orang, masa angle-nya low gitu? Dari bawah, dia tuh mau bikin dokumenter atau mau bikin film kayak Quentin Tarantino sih, gue bingung. Masa gini nih maksudnya? Jadi kelihatannya gini nih. Jadi lipetan dagu lu tuh kelihatan semua gini kalau ngomong. Semuanya angle-nya naik kebanyakan. Iya, gue tahu tadi. Jangankan gitu. Shoot di tanah gitu kan. Ada yang lain mah kan kamera udah dijatuhin gitu kan, ngelihatnya datar gitu ke tanah. Datar, ini mah kayak udah disiapin di staging. Kamera pokoknya setiap naruh di tanah, kameranya pasti naik gitu. Iya bener. Mas, emang lensa lu kayak pipa PVC anjing bisa begini? Bukan. Emang nggak bisa lensa mah gini cuy, di mana-mana. Kalau menurut gue udah ada tempatnya dikasih tuh, taruh kamera di tempat X gitu, ada batu di situ ditaruh gitu kan. Pengen bikin film dokumenter found footage tapi teknikalnya tetap kayak film konvensional. Benar. Gitu, semuanya stagingnya gitu. Iya, benar. Dibuat-buatnya kayak ini tuh film horor konvensional gitu. Bahkan ada satu adegan yang paling di luar nalar itu, Thalia masuk kamar. Nina lagi main bola tenis ya. Bola tenis, bola bekel. Oh iya, bola bekel ya. Tahu udah bola apa itu. Pas main bola bekelnya masuk kan ke kasur. Ke kolong kasur. Itu tuh mungkin mau di set horor gitu ya. Mau ngeliat ke kolong kasur, ya nggak usah, lu kameranya di bawah juga anjing. Jadi maksud gua. Ini jadi sebelum orangnya kamera duluan. Iya, kamera duluan. Ya udah. Tadi kirain emang logika gue nih ya. Kirain mau ngambil pakai kamera gitu, dirogol-rogol pakai kamera. Enggak. Anjing. Dia cuma mau ngezoom doang tuh bola gitu. Biar gini. Yang emang alasannya bakal ada jump scare gitu ya nanti. Tapi tetap aja orangnya mah dari sana. Dari beda. Ngambilnya gitu, nggak dari posisi itu. Bener. Maksud gue pergerakannya tuh nggak natural cuy. Dari awal film ini mulai pun
kameranya kan di mobil. Tuh rekam tuh, ikutin terus dia. Muter-muter aja di mobil. Gue mendingan sampai habis gue muter-muter jelas gitu kan. Filmnya gitu aja dah. Muter-muter di mobil lebih ikhlas deh selama 2 jam nontonin muter-muter di mobil itu doang. Ketimbang kita jadi gila di akhir gitu. Mereka pakai lebih dari 2 kamera. Nanti pakai kamera action ya, GoPro. Kamera GoPro. Yang benar-benar nggak ada fungsinya juga. Nggak ada fungsinya dan nggak ada alasannya. Bazir lagi, balik lagi gitu. Motivasinya apa anjing pakai kamera GoPro ditempel di sini gitu? Ini kan bukan acara reality show yang nangkep ekspresi lu kan, gitu ya. Kayak film Korea horor apa Gojiam itu kan. Kalau itu kan difungsikan emang. Nah, benar. Mereka satu-satu dikasih kamera kan buat ngelihat reaksi reality show kan live kan itu live kan. Nah, setuju itu kan motivasinya jelas gitu. Kalau ini motivasinya wah udah malam nih keluarin GoPro, udah tahu pakai GoPro malam-malam mah burem. Ya, kayak nggak mau kehilangan momentum dia ketakutan. Nggak penting lu takut. Gue pengen lihat ada apa yang lu lihat gitu. Gitu. Soalnya ada adegan yang Ninanya pergi sama Thalia. Thalia sama Nina pergi diajak berdua kan. Kameranya diem tuh, nggak ngikutin ya. Kameranya ngikutin. Tumben. Lari tuh, balik lagi kan. Talianya balik lagi. Gue dikasih lihat kuburan gitu. Itu justru nggak dikasih lihat gitu, yang penting kuburan apa sih kan keren tuh, pasti serem apa gitu kan. Bener, dikasih lihat. Itu justru hal-hal yang penting nggak dikasih lihat. Jangan kan kuburan cuy, yang pas lagi ngerekam si Nina ngomong juga kan. Terus malamnya si temannya bilang, lu denger nggak tadi itu bukan Nina yang ngomong, itu suara nenek-nenek. Coba lu dengerin. Dikasih tuh earphone ke Nina. Udah gitu, oh iya bener ya. Udah kita nggak tahu cuy gimana suara. Kita pengen denger juga ya. Kita pengen denger gimana sih lu kayak kalau di film dokumenter kan biasanya di play gitu kan, di apa namanya? Diedit ulang lah suaranya. Biar didengerin gitu kan, biar kita tuh semua denger penonton. Ini mah kagak aja. Jadi kan ke bawah suasananya gitu, anehnya, horornya gitu. Ini mah enggak. Sia-sia cuy, ini dokumenter panjang pula durasinya gitu ya. Ini kayaknya bukan riset tentang orang yang dipasung. Riset kita penonton tentang film ini. Abis nonton gila apa enggak gitu kan. Ternyata gila men, berhasil. Jangan di bioskop udah dipasang kamera juga cuy. Ternyata benar ya. Iya benar. Kita nggak di prank kita nih. Ini jangan bukan horor. Mungkin ya mau komentarnya kita mau komentarnya nanti mungkin ada sequelnya. Kita bahan riset dan dokumenternya gitu. Make up-nya Nina ya Allah itu yang nggak ada tujuannya balik lagi gitu ya. Make up-nya tuh aneh banget gitu, rambut botak sebelah gitu, nggak meyakinkan gitu. Terus di shot pula terus-terusan. Kalau pas malam lumayan lah, nggak begitu kelihatan. Tapi pas siang kelihatan banget. Apa sih motif dibalik botak gitu ya, terus ada rambut sedikit ya, kenapa sih nggak full botak semua? Atau ya emang kelihatan dia gila gitu. Nah iya, berarti balik lagi nggak pede cuy. Iya, nggak harus begitu. Gitu, gila tuh. Dia kan bukan orang gila yang di jalan juga kan, orang gila yang dirawat. Harusnya kan bisa manusiawi lah gitu. Benar. Ini tuh pertimbangannya apa gitu? Kita harus bikin riset juga tentang film ini. Harus kita tanya Pak Helvi Kardit. Pak, kenapa ini begini Pak filmnya? Kenapa film ini penuh dengan distorsi waktu ya? Distorsi waktu, pertanyaan black hole dan antariksa planet-planet. Gue serasa kayak si Vicky Prasetyo lagi ngomong aja di film ini. Gue sempat bikin ini kayak bukan non manusia yang bikin men. Bener-bener planetarium banget. Yang bikin kita bertanya ya, ini mereka ini mahasiswa jurusan apa gitu? Apakah mereka nih DO gitu? Terus halusinasi bikin riset. Jangan-jangan dari awal mereka udah kesurupan bertiga ya. Kesurupan alien apa kita nggak tahu. Mungkin Pak Terence Malick bisa mengkaji film ini. Iya. Bahkan ada sosok seperti Terence Malick ya. Sangat Tree of Life ya. Kalau Tree of Life kan visualnya ada tuh planet-planet gitu, galaksi gitu. Ini tuh nggak, mungkin budgetnya nggak ada gitu kan, kita nggak bisa bikin visualnya nih. Udah pakai dialog aja lah, black hole gitu segala macem. Oke, gitu kan. Ada sih visual yang miring-miring gitu, yang pasti Nina nari, tau nggak lo? Oh iya. Tiba-tiba miring-miring itu gue mikirin pas dokumenter, maksudnya si Ellen gini-gini. Kan dokumenter, ngapain dia gini-gini? Mau nyari cinematic shoot anjing. Yang penting kan terasa handheldnya gitu. Tapi enggak. Terasa Paul Greengrass lah, gitu kan, gerak-gerak. Dan lebih keselnya ya itu ya, endingnya tuh ya udah gitu. Iya, nggak ada solusinya. Cuma bawa-bawa pesan hak asasi lah. Iya, benar. Bawa pesannya emang bagus gitu, hak asasi. Kalau yang dipasung itu juga kan orang gitu, jangan diperlakukan seperti itu. Cuma cara buat ngasih pesannya tuh nggak usah dibikin film 1 jam 40 menit sih kalau pengen ngomong kayak gitu mah ya. Bikin aja iklan layanan masyarakat gitu. Yang di akhir aja itu udah cukup sih itu. Cukup ya. Selesai gitu kan.
nggak usah dibikin film panjang dah. Ya. Tolong lah ya. Kalau ada filmmaker yang pengen bikin dokumenter found footage sih sebenarnya gue sangat encourage ya, bagus ya. Maksudnya jarang diulik gitu kan genre ini kan. Referensinya gue tahu ini banyak. Justru makin minimalis, makin orang percaya cuy kalau ini tuh beneran Moku gitu ya. Harusnya ini bisa kayak, lu tau nggak ada Deborah Logan judulnya? Iya, itu juga sakit kan. Harusnya bisa kayak gitu. Itu minimalis tapi dapat gitu. Benar-benar. Gua tuh udah ekspektasi. Oh iya, Evi Cardit gitu. Gua udah pernah nonton lah Setan Facebook segala macam. Tapi ini benar-benar new experience gitu. Bagus itu poin plus ya. Iya, poin plus lagi kan. Satu tuh. Kalau mau kita kasih skor berapa orang untuk Before Night Falls? Satu tadi buat pemainnya nggak pada dikenal. Iya, benar-benar. Wah, segala macam keajaibannya lah itulah gue satu lah walaupun membingungkan lah. Sama apa tadi? Wah, Evi Cardit berhasil mengejutkan. Iya, baru lah ya. Ini gaya penyutradaraan dia yang baru lah ya. 3 lah ya. 3. Terlalu baik kayaknya. Gue juga 3 lah, sama lah ya. Ini perlu diakui lah ya. Sama gila ya, Pak. Perlu diakui lah, teknik dokumenternya benar-benar bikin geleng-geleng. Baru sekarang gue lihat dokumenter kayak gini gitu ya. Kameranya udah bukan sebagai karakter lagi gitu ya. Tapi udah menyatu ke dalam jiwa pemainnya. Pak Koji Shiraishi yang bikin Occult, yang bikin Noroi juga bakal tercengang-cengang Bang lihat ini, Pak. Kalau kalian pengen ngabuburit, cocok nih film ini ya. Justru makin terasa laparnya. Makin kerasa. Aduh, kapan maghrib? Nggak maghrib nih gitu kan. Keburu false. Jangan lupa like, share, subscribe Snack Rip, follow IG, follow Twitter, komen-komen, dan kalian juga bisa dengerin podcast Rangga ya. Di Kripik Film walau jarang. Kita puasa dulu aja ya sebulan ini. Selamat menunaikan ibadah puasa. Benar-benar. Ingat ya, tahan-tahan lah hawa nafsu ya. Apalagi emosi ketika nonton film-film kayak ini gini. Happy aja ketawa-ketawa, jangan batal. Kalau nggak batal. Iya, benar-benar. Ya udah, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.